Halo Sobat Rians, ketemu di podcast pertama kali aku ini. Sebelum kita mulai, ada sebuah bahasa yang sudah tak asing lagi kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenal dulu yuk. Kenalin, nama aku Aulia Nuryasari. Aku merupakan seorang pelajar yang bersekolah di SMK Negeri 43 Jakarta dengan jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Nah, dalam pembahasan kali aku ini, sekarang sudah penasaran dan aku mau bahas apa sih di podcast pertama aku ini? Ya, so are you guys ready to talk with me again without further ado? Let's start by topic of insecure. Nah, berbicara soal insecure, sehingga kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kita merasa tidak sempurna terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita merasa diri kita tertinggal akan orang lain. Itu yang membuat rasa insecure akhirnya muncul di diri kita sendiri, di mana membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, aku mau jelasin sedikit mengenai insecure, di mana insecure merupakan perasaan yang muncul dalam diri seseorang yang terwujud dalam bentuk kegelisahan, merasa tidak aman, tidak percaya diri, bahkan rasa takut dan malu dengan diri sendiri. Contohnya, saat kita gagal mengerjakan tugas yang itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, sementara rekan kita yang lain berhasil melaluinya dengan entah dari mana tiba-tiba terselip perasaan tidak terima di hati kita sendiri. Ada juga contoh lain di mana diri sendiri ditandai dengan perasaan kurang sempurna, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, yang membuat kita akhirnya membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa tidak puas, kita merasa tidak sempurna akan diri kita sendiri. Alih-alih bersyukur dengan yang kita punya, kita cenderung menyalahkan diri atau orang lain dan mengekspresikannya dengan ketidakpuasan tersebut dalam bentuk negatif, seperti kemarahan maupun berbagai perilaku yang kurang bijak. Insecure bisa berkembang menjadi iri, dengki, kecewa, dan rendah diri. Bahkan jika dibiarkan alih-alih menyadari kemampuan diri kita sendiri, bisa saja muncul sifat negatif lain seperti perfeksionis, sombong, dan meremehkan orang. Insecure di satu sisi wajar terjadi, tetapi ada baiknya kamu juga memperhatikan sampai mana insecurity ini menggerogoti kesehatan mental dan kehidupan sosial kalian. Kenapa sih kita bisa terjadi insecure? Nah, perasaan negatif ini bukan muncul tanpa alasan. Beberapa penyebab kita merasa insecure adanya ekspektasi yang lebih pada diri kita sendiri, tetapi ekspektasi itu tidak terwujud. Nah, ini insecure merupakan salah satu penyebab dari kesehatan mental. Nah, di mana kesehatan mental merupakan sebuah kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, bahkan kombinasi di antara. Nah, penyebab-penyebab dari kesehatan mental ini itu bisa dari depresi maupun insecure ini. Nah, tak jarang kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih bahagia. Nah, kita kan tadi aku sudah bilang, itu beberapa penyebab kita merasa insecure itu adalah sebuah ekspektasi. Ekspektasi yang tidak terwujud. Sementara kita melihat orang lain berhasil mewujudkan segala keinginan kehidupan yang kita anggap ideal. Apalagi ditambah dengan postingan gaya hidup, prestasi, penampilan yang dianggap prestisius dari media sosial, membuat sebagian diri kita insecure pada diri kita sendiri. Karena secara tak langsung apa yang tampak di media seakan menjadi tuntutan sosial yang ideal di masyarakat. Jadi teman-teman bisa saja insecure itu memiliki penyebab diantaranya kegagalan dalam menjalani hubungan, kehilangan orang tersayang, pemecatan dari pekerjaan, penyakit tertentu, bahkan dari tekanan dari orang tua kita sendiri. Nah teman-teman, ada sebuah upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perasaan insecure itu adalah membangun self esteem atau harga diri. Atau juga ada cara lain, yaitu melawan pikiran negatif. Nah, mengalami kegagalan membuat diri kita cenderung menyalahkan diri sendiri. Untuk mengatasinya, pusatkan mindset kalian ke arah yang positif atau positive thinking yang pernah dilakukan, seperti kita membantu dalam mengerjakan
mengerjakan tugas. Dengan begitu, kita tidak terlalu memikirkan kekurangan atau hal-hal negatif dan memaafkan kejadian di masa lalu. Ya, kejadian lalu memang tidak bisa kita ulang. Bahkan kita sering menyalahkan diri kita sendiri akan kejadian di masa lalu. Nah, aku punya kata-kata yaitu berdamailah dengan diri sendiri atas apa yang telah dilakukan itu membuat dampaknya cukup besar dan tidak bisa diubah. Apalagi mengulang ke masa itu merupakan hal yang sulit. Pulih dengan waktu dan melakukan kegiatan yang positif, maka kamu akan berdamai dengan diri kamu sendiri atas apa yang telah diperbuat. Suatu hal tidak bisa dilupakan. Ia akan tetap teringat dan tidak akan bisa selesai bila kita tetap stay di situ. Then you failed yourself. Kamu gagal untuk mengerti diri kamu sendiri. Kamu gagal untuk mencintai diri kamu sendiri. Kamu gagal untuk memahami diri kamu sendiri. Ya, jadi bila masa lalumu menjadi penyebab rasa insecure yang kamu alami, ada baiknya kamu mulai melepaskan masa lalu, berdamailah dan memaafkan diri sendiri atau orang lain yang menjadi penyebab rasa ini muncul. Secara perlahan, kamu akan bisa melihat bahwa orang yang kuat di masa kini pun dulu juga menghadapi masa lalu yang gelap. Belajarlah untuk melangkah maju dan bebaskan rasa kecewa dari masa lalu. Yang ketiga, menerima kondisi diri sendiri. Apapun kelebihan maupun kekuranganmu, terimalah. Itu merupakan ciptaan dari Tuhan. Kamu adalah satu-satunya, sehingga terimalah kondisimu apa adanya. Itulah yang membuatmu unik dan layak dicintai dengan segenap sisi positif maupun negatif yang ada. Tidak terpengaruh dengan pujian maupun celaan orang lain. Yang keempat, ya, senang dipuji. Pasti kita senang sekali dipuji seseorang atas pencapaian yang telah kita hadapi. Nah, kadang-kadang senang dipuji langsung minder ketika dikritik, ya kan? Itu salah satu insecure yang kerap terjadi. Atasi rasa ini dengan menyadari bahwa orang lain menilai apapun, tetapi kita tidak bisa mengendalikan opini mereka tentang diri kita. Kita hanya bisa membuktikan dengan perbuatan apakah opini tersebut benar atau salah. Ubah fokus kita dengan melakukan segala sesuatu sebaik mungkin dengan lebih mindful, bukan demi pengakuan orang, tetapi memang untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Perbaiki diri kalian sendiri untuk masa depan yang kalian inginkan. Tidak membanding-bandingkan dengan sering melihat kita membanding-bandingkan diri kita sendiri karena kita tidak sempurna. Ya, rasanya memang tidak menyenangkan, bukan tidak membandingkan dengan orang lain. Jika kamu menerima perlakuan itu, tak perlu memasukkannya ke dalam hati. Sebaliknya, fokus dengan mengoreksi kesalahan sekaligus mengoptimalkan kelebihan diri, kamu juga bisa berkembang lebih baik dengan cara ini. Begitu juga, kita tak perlu iri dengan kesuksesan orang lain. Karena jalan hidup kita dengan orang lain itu memiliki lika-liku yang berbeda. Karena kita tak pernah tahu apa yang dilalui orang lain untuk mencapai kesuksesan. Jadi, tetap pada diri kalian sendiri, tetap jaga diri kalian sendiri, tetap peluk erat diri kalian sendiri, tetap mengakui bahwa diri kalian itu sempurna. Kalian itu akan tepat di mata orang yang tepat. Kalian akan tepat di tempat yang tepat. Seperti matematika, ia tepat di orang yang tepat. Yang bisa memahami dia dengan proses segitu banyaknya yang akhirnya membuat rumus matematika ini menjadi bidang yang ia sukai dan dicintai. So, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Bye-bye, sampai ketemu di podcast selanjutnya.